Baiklah teman-teman, kita akan memasuki pelajaran selanjutnya di dalam logika itu, yaitu tentang cara berpikir. Jadi cara berpikir apa yang terselip di dalam kita membuat silogisme? Itu pertanyaannya. Ada berapa cara berpikir itu? Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, itulah yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang aturan, ya kan? Atau 6 prinsip membuat silogisme yang valid dan benar. Ya, kali ini kita akan melihat cara berpikir yang ada atau yang kita gunakan dalam membuat silogisme atau dalam membuat argumen itu. Nah, tentu hal ini tidak boleh kita lewatkan. Nah, jadi judul besarnya adalah kita sedang mencoba atau berusaha untuk belajar bagaimana caranya berpikir yang benar gitu. Kita sedang mencoba itu. Jadi dalam pembahasan logika itu banyak sekali tentang silogisme, pembagiannya apa saja itu kan. Ada silogisme yang langsung dan tidak langsung. Nah, itu pembagian argumentasi. Terus proposisi yang kemarin telah saya bahaskan dan saya selipkan di pembahasan definisi juga. Itu ada proposisi juga, ada bagian-bagiannya. Jadi ada proposisi yang kategorik, ada proposisi yang hipotetik. Kali ini kita melihat cara berpikir untuk membuat itu bagaimana caranya dan apa saja cara berpikirnya dan berapa jumlahnya. Jadi ada 3 pertanyaan itu yang kita jawab pada kesempatan ini. Nah, mengapa saya tidak membahas satu persatu jenis-jenis proposisi? Mengapa saya tidak membahas satu persatu tentang jenis-jenis silogisme? Saya pikir di paket logika sebelumnya di YouTube itu saya sudah bahas, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir begini, telah banyak buku-buku atau mungkin kita googling saja, itu sudah banyak jenis-jenisnya dan aturan-aturan. Tapi tidak banyak di sana dijelaskan adalah cara berpikir. Maka kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikannya. Nah, jikapun apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan atau ada yang saya lewatkan, maka mohon dikritik teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah deduksi. Deduksi itu umum sekali kita dengar dan mungkin setiap hari kita dengar. Adalah cara berpikir yang kita mulai dari yang umum ke yang khusus. Ya, begitu umum ke khusus, umum ke khusus. Ya, begitu seterusnya. Jadi namanya cara berpikir deduksi. Nah, cara berpikir deduksi ini dalam silogisme itu ada 4 bagian. Ya, terbagi lagi nanti. Yang pertama itu adalah modus ponens. Ya, mungkin ini juga sering kalian temukan di buku-buku logika atau buku-buku filsafat matematika gitu. Atau ilmu-ilmu menalar, itu modus ponens. Nah, jadi perdalam lagi ya teman-teman ya. Kita hanya melihat bahwa di dalam cara berpikir yang deduksi ini ya ada yang begini gitu. Modus ponens. Nah, modus ponens ini itu rumusnya yaitu jika A maka B, terus adalah A berarti B itu. Ini ruwet ya, mungkin ruwet kalian pahami. Jadi gini, di penjelasan sebelumnya ya saya sempat
menyentuh bagian apa ya? Kata ini antecedent dan konsekuen. Nah, pelan-pelan. Antecedent adalah proposisi awal dan konsekuen adalah proposisi berikutnya. Artinya antecedent itu adalah A ini jika antecedent maka konsekuen gitu maksudnya. Adalah antecedent berarti konsekuen gitu. Nah, artinya juga dengan kata lain bahwa di modus ponens ini ya, di modus ponens ini adalah mengafirmasi antecedent. Kita perhatikan yang ini. Yang diafirmasi apanya? A kan? Nah, ini adalah antecedent. Berarti dia mengafirmasi antecedent. Gitu. Jadi ini perlu teman-teman ingat. Ya. Kita ke contoh ya, ke contoh aja bagus. Kita ke contoh. Gini misalnya. Jika dia seorang ibu, maka dia perempuan. Itu. Jika dia seorang ibu, maka dia perempuan. Nah, kan diambil ini ininya. Yang diambil rumusnya adalah A, maka ini. Ya kan? Kita ambil nama orang. Megawati seorang ibu. Gitu. Kan seorang ibu nih, ini antecedent. Yang diafirmasi adalah antecedent. Maksudnya afirmasi ini positif. Gitu. Terus berarti apa itu? Berarti B perempuan. Berarti Megawati adalah perempuan. Ini valid. Ya. Ingat baik-baik, itu valid. Itu modus ponens. Nah, operatornya adalah operator jika maka. Jika A maka B adalah A berarti B. Jika seorang ibu maka dia perempuan. Jika dia seorang ibu maka dia perempuan. Megawati seorang ibu. Berarti Megawati adalah perempuan. Itu valid. Misalnya yang diafirmasi adalah konsekuennya, misal gini, kita rubah nih. Megawati seorang perempuan. Ya kan? Megawati seorang perempuan. Nah, berarti B kan? Nah, konsekuennya. Berarti Megawati adalah seorang ibu. Nah, gitu. Itu tidak valid. Nah, kenapa? Karena kalau konsekuennya yang diafirmasi itu tidak valid dan tidak benar, teman-teman. Karena tidak semua perempuan itu adalah ibu. Kan gini, Megawati seorang perempuan. Berarti Megawati adalah seorang ibu. Nah, tidak. Lebih umum kata perempuan daripada kata ibu. Ibu itu cakupannya ada bagian-bagian, ada kategori. Ya, itu bisa ya. Bisa contoh-contoh lain lah. Misalnya, jika dia seorang ayah, maka dia laki-laki. Gitu. Jika dia seorang ayah, maka dia adalah laki-laki. Jokowi adalah seorang ayah. Nah, itu yang afirmasi antecedent. Jokowi adalah seorang ayah. Ya. Berarti
Jokowi adalah laki-laki. Beda halnya kalau kita katakan Jokowi adalah laki-laki, berarti dia seorang ayah. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki itu adalah ayah. Apakah mungkin kita katakan bayi laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki kita sebut dia ayah, tetap dia anak. Itu. Jadi banyak contoh. Teman-teman bisa buatlah di rumah atau baca kembali buku-buku ya, atau perbanyak kosakata. Gitu. Semakin banyak kosakata, wawasan-wawasan pengetahuanmu, maka semakin banyak contoh yang kamu pikirkan berdasarkan rumus jika maka ini. Gitu. Itu namanya modus ponens. Gitu. Sudah ya? Nah, masih di bagian deduksi. Yang kedua itu modus tollens. Nah, ini kebalikan, ya kan? Kebalikan dari modus ponens tadi. Nah, rumus kayak gini. Saya langsung ke rumus. Jika A, maka B. Masih operator jika maka nih. Maka B bukan B. Bukan B. Ya. Berarti ya bukan A. Bukan A. Ya agak rumit ya, kalau lihat contohnya mudah saja. Kita akan contohkan lagi dengan cara yang tadi yang bisa kita pahami dengan baik. Oke. Dari sini kita bisa katakan bahasa lainnya ya. Dengan kata lain, begitu. Dengan kata lain, modus tollens itu cirinya adalah menolak atau mengingkari, ingkari konsekuen. Kalau yang tadi itu adalah afirmasi anteseden, kalau yang sekarang ingkari konsekuennya. Konsekuen. Gitu. Yang diingkari adalah konsekuennya. Ya, langsung ke contoh aja. Tadi kita gunakan lagi jika dia seorang ayah, maka dia laki-laki. Terus yang diingkari adalah konsekuen ya. Jokowi bukan laki-laki. Nah, ini konsekuennya. Maka dia laki-laki. Nah, Jokowi bukan laki-laki. Terus, nah kesimpulannya apa? Berarti ini Jokowi bukan seorang ayah. Itu. Bukan B berarti bukan A. Kalau dia bukan laki-laki ya berarti dia bukan seorang ayah. Gitu. Misalkan kalau kita mau mengingkari A-nya, antesedennya, Jokowi bukan ayah. Begitu kita katakan Jokowi bukan ayah. Ini valid ya, ini valid. Misalnya kita mau katakan bahwa jika dia seorang ayah maka dia laki-laki. Maka Jokowi bukan ayah. Nah, kita ingkari anteseden. Maka Jokowi bukan laki-laki. Itu tidak valid. Itu. Intinya adalah kalau modus ponens, teman-teman,
itu mengafirmasi anteseden, kalau modus tollens itu kebalikannya, dia mengingkari konsekuen. Itu intinya. Dengan kalian memahami rumus ini, ya, maka mudah saja. Mau buat 10, 100, 1000 contoh silakan. Gitu. Oke, itu modus ponens sama modus tollens. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, masih dideduksi, yaitu hipotetis. Silogisme hipotetis. Nah, kalau yang ini, yang mesti diperhatikan adalah kata hipotetisnya. Hipotetis maksudnya bahwa kalau kita keliru, ya kan, kita tidak memahami hipotetis, maka kita mudah terjebak pada keambiguan, kebingungan ya. Karena hipotetis ini bahasanya gini, dia itu tidak mesti benar karena dia butuh penelitian lanjutan. Ya, karena memang hipotetis adalah dia dugaan, ya sifatnya dugaan. Nah, rumusnya kayak gini. Rumusnya jika A maka B, terus jika B maka C, jika A ya maka C. Gitu. Misalnya, oke, saya sebutkan saja. Kita ambil contoh-contoh nama-nama DPR ini. Jika Fahri Hamzah korupsi, maka dia kaya. Ya, jika Fahri Hamzah korupsi, maka dia kaya. Oke. Jika dia kaya, maka orang tuanya senang. Ya, jika dia kaya, maka orang tuanya senang. Nah, lanjut, jika A maka C itu. Jika dia korupsi, maka orang tuanya senang. Terus kita bantah. Apa betul? Nah, itu kan silogisme hipotetis. Masih dugaan. Gitu. Belum tentu. Gitu. Itu masalah. Makanya saya tadi tekankan bahwa perhatikan bahwa dia itu adalah silogisme hipotetis. Nah, terus yang selanjutnya misalnya gini. Jika Ahmad itu rajin belajar, maka dia lulus ujian. Gitu. Jika Ahmad lulus ujian, maka hatinya senang. Nah, maka kesimpulannya adalah jika Ahmad rajin belajar, maka hatinya senang. Gitu. Kalau yang begini pasti banyak contoh dah. Pasti. Gitu. Yang jika. Jadi itu kalau di dalam logika itu disebut operator jika maka. Penting ini. Nah, itu. Nah, yang keempat, disjungtif. Silogisme. Kalau yang pertama, kedua, dan tiga, yaitu modus ponens, modus tollens, dan hipotetis silogisme, kita menggunakan operator jika maka. Kalau di disjungtif silogisme, dia menggunakan operator or and not. Ya. Rumusnya, ya, langsung saja kita ke rumus. A atau B bukan A berarti B
Kita langsung ke contoh. Misalnya gini. HP saya terdapat virus atau RAM-nya kecil, gitu. Atau RAM-nya kecil. Kan bukan A nih, bukan A kan? HP saya tidak terdapat virus. Nah, berarti B lah. Berarti HP saya RAM-nya kecil. RAM-nya kecil. Jadi kita dihadapkan dua pilihan. Nah, yang satunya tidak. Jadi yang bukan itu A-nya. Saya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah? Oh, saya bukan Nahdlatul Ulama. Berarti Muhammadiyah. Gitu. Atau sebaliknya, saya bukan Muhammadiyah. Ya berarti Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip berpikir yang kemarin saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu jalan tengah. Misalnya saya ini Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Oh, saya tidak kedua-duanya. Itu absurd. Gitu. Jadi tidak memilih itu absurd. Kalau di pemilu, kalau tidak memilih itu kan golput ya. Jadi tidak bagus lah. Lebih baiknya memilih. Nah, pilihannya harus berdasarkan akal sehat. Gitu. Saya ini pilih Jokowi atau pilih Prabowo ya. Nah, saya tidak pilih Jokowi. Ya berarti pilihnya Prabowo. Gitu. Jadi jangan pahami juga bahwa ini adalah pilihan dilematis. Karena nanti kita akan masuk di logical fallacy. Ada juga false dilemma. Nah, itu bukan pilihan dilematis. Nah, kalau false dilemma nanti kita bisa bedakan bahwa kalau disjungtif itu adalah silogisme yang diatur memang bahwa dalam kehidupan kita ketika kita tidak pada satu sisi berarti pada sisi lain. Nah, sementara kalau false dilemma itu kita menjadi objek dan kita dipertanyakan. Contoh begini. Ini tambahan saja untuk memperkenalkan logical fallacy. Sebelum kita nanti setelah kita bahas ini kita akan bahas logical fallacy. Contohnya kamu tidak mencintai saya berarti kamu membenci saya. Nah, kita di situ false dilemma. Dan orang yang menyatakan itu kepada kita itu sebenarnya kekeliruan berpikir. Karena ada asumsi lain sebenarnya. Orang tidak mencintai bukan berarti benci kan. Gitu. Itu tambahan saja supaya teman-teman jangan sampai lari pikirannya setelah saya katakan ini. A atau B ini, oh ini kok sama dengan false dilemma. Oh enggak, itu beda ya. Itu disjungtif. Nah, jadi ada 4 kalau di cara berpikir deduksi ini. Dan ini ada di logika. Gitu. Bisa ya? Jadi tetap